Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat sore semua. Jumpa lagi ya dengan saya Soleh Kenari Channel. Nah, mohon maaf nih karena kemarin belum sempat membuat video, belum mengupload video karena ada kesibukan. Nah, jadi kali ini di Soleh Kenari Channel akan membagikan tips nih teman-teman semua. Pasti tips ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jadi permasalahannya kenari saya ini, dia kemarin sudah mau bunyi ya teman-teman. Ini habis rontok, sudah angkatan-angkatan mau bunyi. Nah, setelah itu saya tinggal kenarinya karena ada kesibukan. Nah, tadi waktu saya pulang sekitar kurang lebih 1 minggu lah. Waktu saya pulang itu suaranya volumenya itu mengecil teman-teman semua. Nah, jadi di sini bertanya-tanya nih, kenapa ya kira-kira? Nah, itu dia. Nah, ternyata setelah saya selidiki kemarin itu alasnya selama 1 minggu itu nggak diganti ternyata teman-teman, sama perawat adik saya yang rawat kemarin. Jadi alasnya itu nggak diganti dan dia dikerodong. Nah, setelah itu saya cek burungnya dan ternyata mengalami gangguan pernapasan. Tapi ini belum parah ya teman-teman, belum sampai hilang, tetapi memang volumenya itu mengecil. Nah, jadi kali ini, tadi saiki teman-teman di Soleh Kenari Channel akan membagikan tipsnya. Nah, cara menaikkan volume kenari setelah mabung teman-teman. Nah, jadi indikasinya tadi ya, indikasinya burung ini terkena gangguan pernapasan. Oke, saya akan bagikan tipsnya untuk teman-teman semua. Makanya jangan di skip, ikuti terus video-video saya, pastinya insya Allah bermanfaat. Oke, langsung aja untuk tipsnya. Yang pertama teman-teman, untuk pola perawatan kemarin sudah saya bagikan untuk kenari setelah mabung ya, perawatan kenari setelah mabung. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, di situ sudah lengkap teman-teman. Nanti itu adalah perawatannya, bisa dilihat. Nah, lalu untuk kenari yang kecil volumenya atau kurang volumenya atau volumenya tipis, nah biasanya saya menggunakan yang pertama pakan dulu ya teman-teman. Saya menggunakan pakan yang lumayan kencang, tapi semua itu tergantung dari jenis burungnya atau ketebalan burungnya teman-teman. Ketebalan bulu nih, maaf, bukan burungnya yang tebal tapi bulu nih. Nah, jadi ketebalan bulu si burung. Nah, jadi untuk bulu yang lebih tebal biasanya saya menggunakan pakan yang tinggi juga. Nah, kalau ini bulunya tipis teman-teman, nggak terlalu tebal. Jadi saya pakannya ini menggunakan gold coin, saya campur dengan ebot kenari teman-teman. Jadi 1:1. Bentar, kemarin ada contohnya. Oh, ini. Nah, jadi ini sudah saya campur jadi satu kesatuan. Oke, kita review dulu untuk pakannya ya. Oke, jadi pakannya ini adalah gold coin 1:1 dengan ebot kenari. Nah, ini untuk kenari saya yang satu ini. Nah, lalu balik lagi ke filosofi saya bahwa
kenari itu akan bunyi ketika memang dia mempunyai birahi, teman-teman. Makanya saya menggunakan pakan yang sedikit kencang agar dia membangkitkan birahi si burung. Nah, jadi yang pertama adalah pakan kita tinggikan. Lalu yang kedua adalah EF. Nah, di situ kita bisa lihat untuk EF-nya. Nah, ini saya menggunakan daun ginseng, teman-teman. Nah, daun ginseng ini banyak banget fungsinya. Jadi dia selain sebagai untuk daya tahan tubuh, nah dia juga untuk ini menggurah tenggorokan juga, teman-teman. Nah, jadi daun ginseng. Kalau misalkan nggak ada daun ginseng, teman-teman bisa menggunakan daun pace, nggih. Nah, daun pace yang masih muda, teman-teman, yang bagian pucuk yang paling masih muda, agar kenari itu enak memakannya. Nah, itu yang rekomendasi dua itu tadi ya, daun ginseng dan daun pace atau daun mengkudu. Nah, gak ngerti pace ya mengkudu ya, teman-teman. Oke, itu dia. Lalu teman-teman juga bisa memberikan EF lainnya seperti sawi sendok ataupun jagung. Ataupun kalau misalkan masih kurang birahi, teman-teman bisa menggunakan apel. Itu bisa diaplikasikan ke burung. Terserah teman-teman untuk mixnya, untuk membuat jadwalnya itu terserah teman-teman. Ataupun mau digabung prasmanan ya ora popo. Is oke bae pokoknya ora popo. Terserah teman-teman. Yang penting itu tadi. Untuk rekomendasi yang pertama adalah daun ginseng dan juga daun mengkudu atau pace, nggih. Oke, nah itu dia untuk EF. Tadi pakan udah, EF udah. Sekarang kita ke minuman, teman-teman. Untuk minuman, ini bukan minuman keras, nggih. Apa? Air minum kenari. Oke, bahasanya air minum kenari, bukan minuman. Nanti kalau minuman mah dikirain minuman keras malahan. Oke, nah jadi untuk minuman kenari yang ingin Anda naikkan volumenya karena misalkan pernapasan ataupun tenggorokan, saya menggunakan ini. Nah, ini bukan endorse ya, teman-teman. Ini bukan endorse, tapi ini memang ilmu tips untuk teman-teman semua, agar kenari teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya bisa terselesaikan. Nah, jadi saya menggunakan larutan cap kaki 3. Nah, ini ada yang kemasan besar atau kecil, terserah teman-teman. Yang penting isinya podo. Jangan diganti dengan air galon. Nanti yang dipakai malah air galon, kan malah orang mari-mari kok malah. Nah, jadi itu untuk minumnya. Nah, untuk minumnya saya menggunakan cap kaki 3 larutan. Nah, itu dalam waktu atau kurun waktu 3 hari berturut-turut, teman-teman. Jadi misalkan Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu kita bisa aplikasikan ini. Setelah itu kalau misalkan kenari kita sudah mengalami perubahan, kita bisa menggantikannya dengan air biasa, air bersih, teman-teman. Ojo banyu kotor dikekne, malah parah kok. Air yang bersih, air matang juga bisa, itu lebih bagus. Nah, untuk air matang itu sendiri, airnya dicampur. Nah, ada campurannya, teman-teman. Nah, jadi kita campur menggunakan Super N. Ini Super N nya habis, teman-teman. Jadi nanti beli dulu. Nggak ada contohnya ya, pasti teman-teman tahu lah. Kalau kicau mania, kenari mania pastinya tahu Super N itu seperti apa. Pokoknya super yang ada N nya. Nah, itu. Jadi kasih Super N. Nah, kalau misalkan airnya segini, teman-teman, saya biasanya mencampurnya dengan 4 tetes. Nah, itu nanti sampai kenari kita sembuh.
biasanya nanti 1 minggu itu sudah memberikan hasil yang maksimal. Kalau misalkan kurang maksimal lagi, teman-teman bisa menggunakan obat mujarab untuk napas, yaitu napas 1. Nah nih kelihatan nggih. Nah saya menggunakan napas 1 ini, teman-teman bisa aplikasikan hanya 1 kali saja, 1 kali saja, dan 1 tetes saja. Kalau misalkan dia masih bandel, belum balik suaranya, teman-teman bisa aplikasikannya lagi nanti setelah 2 minggu setelah aplikasi pertama. Jadi diulang 2 minggu setelah aplikasi pertama. Untuk pengaplikasiannya nih, saya berikan contohnya biar nggak salah teman-teman, nanti malah ditaruh di paruhnya, nanti malah mencret nanti ya, malah pencernaannya terganggu. Jadi saya ini obatnya, jadi nanti saya berikan contohnya. Oke, saya pegang dulu burungnya, saya kasih nafas 1 dulu. Oke teman-teman, ini burungnya sudah dipegang. Nah ini didengarkan, ini agak ngos-ngosan, ternyata memang betul indikasinya dia sakit pada pernapasan, kurang lancar pernapasannya teman-teman. Tuh ya. Oke, jadi langsung aja cara aplikasinya. Wis rasa kesuwen kedawan-dawan video di skip ora ditonton rampung malah. Wis langsung we. Nah, jadi yang pertama nih, napas 1 kita kocok-kocok dulu teman-teman. Kocok-kocok. Jangan sampai muncrat ya. Kalau muncrat nanti habis. Beda kalau ngocoknya ya. Nah, dikocok-kocok, kita buka tutupnya. Ingat teman-teman ya, harus dibuka tutupnya kalau mau aplikasi. Jangan sampai ditutul-tutul ke malah tiba nirung dibuka tutupnya. Oh ya ora iso lah, piye. Nah, jadi nih kita di tengkuknya teman-teman, nih di sini nih. Nih. Ini namanya tengkuk. Jadi dia antara leher, ini leher. Ini leher. Nah, ini tengkuknya di sini. Di atas ini. Nah, teman-teman bisa meniup dulu teman-teman. Ditiup dulu sebelum aplikasi, ditiup dulu ya sini ya. Nah, biar bulu-bulunya agak menyingkir dulu pas di sini. Oke, ini saya tiup dulu ya. Oke, nah jadi udah ditiup nih, langsung aplikasikannya nih di kulit, 1 tetes saja, 1 tetes tuh ya, kelihatan tuh basah tuh nih. Nah kita ratakan, bisa diratakan dengan ujungnya juga bisa ini. Nah wis tuh, aplikasikannya tepat di tungkuk, hanya 1 kali tetes saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Oke, nah itu dia cara aplikasinya, sudah diaplikasikan di tengkuk. Ingat, di tengkuknya burung, jadi dia antara di bahu lah, bahu atasnya itu antara bahu dengan lehernya. Nah tuh, karena napas 1 ini agak semriwing atau panas, jadi dia agak kesana kesini. Nah setelah pengobatan nafas 1 kita wajib mengkerodong teman-teman. Nah jadi sebaiknya anjurannya kalau napas 1 itu sebenarnya malam hari sebelum burung itu istirahat. Nah jadi biar dia istirahat setelah pengaplikasian. Nah jadi setelah ini kita kerodong burungnya. Nah itu dia. Nanti insya Allah jika tidak ada halangan, kedepannya akan saya update lagi kondisinya si burung ini teman-teman. Mudah-mudahan suaranya cepat pulih kembali, dan memang ada bukti nyatanya.
Jadi nggak hanya tips omong kosong saja. Nah, jadi teman-teman bisa memakai tips ini atau tidak. Nah, terserah teman-teman, karena saya hanya membagikan tips serta pengalaman saya saja. Jadi yang pernah saya alami saya share agar teman-teman semua tidak mengalami kesulitan untuk penanganan kenari pasca mabung yang suaranya atau volumenya itu nggak balik-balik. Nah, itu dia. Wis ngono ae kanca-kanca kabeh. Saurunge sepurane nek misale ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, jangan lupa aja lali, aja kelalen selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, seneng, nyenengi, komen, dan share atau dibagikan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Aja kelalen, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore semua. Sampai jumpa di momen berikutnya.